A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Malam ini kita ngaji kitab Al-Adhkarun Nawawiyah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, itu bisa menenangkan hati. Jadi pokok pengen tenang, kuncinya adalah kita ingat kepada Allah. Kuncinya adalah berzikir kepada Allah. Ketenangan yang kita dapatkan melalui proses zikir kita itu nanti tidak sama. Artinya tergantung bagaimana kualitas zikir kita. Anak yang dikasih ketenangannya 90%, anak yang 50%. Anak kang 30%, anak kang mung 10% dikasih ketenangan atau buah hasil daripada zikir tersebut. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya karena orang berzikir itu tidak sama. Ada yang betul-betul berzikir itu bil lisani wabil kolbi, ya, dengan lisan dan juga dengan diangen-angen di dalam hatinya. Dan ketika melihat apapun, kejadian apapun, mengalami kondisi apapun, dia betul-betul ingat kepada Allah. Anak yang hanya sekedar di lisannya saja. Jadi nggak sama pokoknya. Ya. Jadi kualitas orang berzikir itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Itu beli pada. Ya. Jadi nggak sama. Ya. Makanya hasilnya pun ya tidak sama. Kalau yang benar-benar konsentrasi, yang benar-benar serius, yang penuh dengan penghayatan, maka hasil yang didapatkannya itu besar. Ya, ketenangan yang dia dapatkan itu besar. Nah, bisa nggak kita mencapai ketenangan yang begitu besar? Ya, karena orang yang berzikir itu, orang yang mendapatkan ketenangan itu, ya ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah orangnya santai, orangnya rileks, ya. Walaupun itu pun tidak menjamin secara hakikat, ya. Karena bisa saja walaupun katonane tenang, tapi di dalam hatinya itu sumpek, bisa saja, ya. Atau kebalikannya, katonane sumpek, tapi ning hatinya tenang. Nah, itu enggak ada jaminan sebetulnya, cuman secara kaidah, secara umum bahwasannya kondisi luar kita itu yang menunjukkan kondisi hati kita, ya. Jadi kalau misalkan hati kita itu lagi tenang, lagi santai, ya pribawanya juga dohirnya itu yang tampak itu ya santai, rileks, ya. Anu maning kang beko hati lagi sumpek yo katonane raut mukai yo mengkeret kan konon ya. No, sempoyongan. Nah, itu kan itu hanya tanda-tanda ya. Tapi secara hakiki ya hanya pribadi sendiri yang tahu dan Allah. Kan begitu. Bisa nggak kita mencapai ketenangan sejati semacam itu? Ya bisa. Tapi dengan catatan kitanya harus serius. Ya, harus serius. Ya. Ketika misalkan kitanya tidak serius, ya maka hasilnya itu ya tidak begitu besar, ya. Tapi ketika misalkan kitanya serius, ya maka hasilnya juga besar, ya. Jadi serius itu adalah kunci, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalanku, artinya ketika mengharapkan apapun, mengusahakan apapun itu dengan serius dan berangkat dari niat karena Allah, ya maka Allah akan tunjukkan, ya akan tunjukkan, ya. Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan, ya.
Karena disadari atau tidak disadari bahwasanya ketenangan itu adalah pemberian dari Allah, ya. Jadi tidak semua orang itu yang berzikir kemudian diberi ketenangan oleh Allah, tidak, ya. Itu hanya proses. Tapi hakikatnya ketenangan itu adalah pemberian dari Allah. Tidak semua orang yang paham tentang teori berzikir itu mendapatkan ketenangan ketika tidak diberi oleh Allah, ya. Sama ketika rasa syukur, ketika rasa sabar, itu pun pemberian dari Allah. Artinya bukan hanya sekedar teori-teori saja. Ya, ketika Allah tidak memberi kesabaran, ya maka dia tidak bersabar. Jadi bukan hanya sekedar teori-teori pemahaman di dalam pikiran kita. Ya. Orang yang paham tentang sabar, ya banyak. Dalilnya tahu, dari Quran, dari hadis, dari hikayat-hikayat orang yang beruntung ketika bersabar, dia tahu. Ya, caranya harus begini-begini tahu. Tapi ketika Allah tidak memberi kesabaran, ya dia bisa sabar tetap. Ya, no. Makanya pengamalan ilmu pun itu membutuhkan proses. Ya, dari mana Allah itu akan memberikan kesabaran? Dari mana Allah itu akan mendatangkan ketenangan kepada seseorang, ya melalui proses ketika kita berusaha. Ya, jadi berusaha melatih diri, walaupun pertama itu berat, tapi lama kelamaan nanti Allah akan kasih, ya, kesabaran itu. Ya, jadi yang pasti bahwasanya janji Allah itu ketika orang itu berzikir dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan kasih ketenangan. Ketika orang itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertaubat, Allah akan kasih ampunan. Walaupun sebesar apapun, seluas apapun, kalau dia serius untuk bertobat, janji Allah, Allah pasti akan ampuni. Tapi dengan catatan serius. Kamu bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah ketika kamu serius ketika mendekat kepada Allah. Apa buktinya ketika kita serius mendekat kepada Allah? Ya selalu mengingat Allah. Ya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan lupa kita ingat kepada Allah. Nah, baru itu serius. Ketika kita bersyukur, ya janji Allah juga akan ditambah nikmatnya. Ya. Jadi ketika kita bersyukur, ya, la in syakartum la azidannakum, ya. Jadi ketika kamu itu bersyukur, maka pasti akan ditambah oleh Allah. Nah, penambahan nikmat dari syukur kita, ya tergantung syukur kitanya kelasnya seberapa. Ya, no. Ketika syukurnya kecil, ya penambahannya kecil. Ketika syukurnya besar, ya penambahannya juga besar. Ya. Nah, itu sudah pasti. Ya. Ketika orang bersabar, maka Allah akan janji berikan kepada orang-orang yang bersabar itu adalah jalan keluar dan juga kegembiraan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bagi orang-orang yang bersabar, Allah janjikan akan diberi jalan keluar, ya. Dan Allah akan janjikan, Allah akan memberi atau mengganti penderitaannya dengan kebahagiaan, ya. Nah, tinggal bagaimana kita dalam mensabari sesuatu tersebut, ya. Berapa persen kita sabarnya, ya. Jadi hasil itu akan kita dapatkan sesuai kerja keras kita, ya. Biqadril kaddi yuksabul ma'ali. Bahwasanya keistimewaan, keluhuran, kemuliaan itu akan kita dapatkan berdasarkan sejauh mana kita berusaha, ya. Biqadril kaddi yuksabul ma'ali. Wa rawaina fi sahihi Muslim. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi sahihi Muslim ing dalam kitab Sahih Muslim an Sa'id bin Abi Waqqas, saking sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu sahabat Rasulullah.
ngendikai Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna ana sopo kita, ana iku inda Rasulillah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sedang bersama Rasulullah. Fakola mangka nuli ngendika berkata sopo Kanjeng Nabi Muhammad. Ayak jazu anatah beli mampu, ya, anatah apes, anatah beli mampu sopo ahadukum salah sijine sira kabeh ayak siba ing arep nyentah ngelakoni berbuat sopo si ahad fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina berbuat alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Jadi kata Rasulullah ini berbicara kepada para sahabat-sahabatnya, apakah kamu semua itu tidak mampu untuk melakukan kebaikan satu hari itu 1000 kebaikan. Ya. Ini pertanyaan Rasulullah. Ya, apa siraiku beli mampu ngelakoni sedina sewengiku ngelakoni 1000 kebagusan. Fasa'alahu sa'ilun. Fasa'ala mangkanuli takon hu ing Kanjeng Nabi sopo sa'ilun wong kang bertanya. Kemudian ada salah satu yang bertanya min julasaihi saking pira-pira batur lungguhe Kanjeng Nabi. Kemudian salah satu dari perkumpulan tersebut seseorangnya itu bertanya, kaifa yaksibu alfa hasanatin, kaifa hale kayak apa, bagaimana kan caranya yaksibu non iku Kang Fani Kang sama kaifa hale kayak apa tingkah bagaimana yaksibu ngelakoni sopo isun atau sopo ahad apa seseorang ngelakoni alfa hasanatin ing 1000 kebagusan. Ya. Kemudian salah satunya bertanya, bagaimana caranya supaya seseorang tersebut dalam satu hari itu bisa melakukan 1000 kebaikan. Akhirnya 1000 kebaikan. Ya. Jadi kasab-kasab itu, ya kita sering mendengar kasab kan ya. Kasab-kasab itu duduk diartiakene hanya sekedar luruh duit. Ya. Jadi yang namanya kasab-kasab itu adalah kita menyibukkan diri. Ya, ngerti menyibukkan diriku. Ya. Jadi duduk ngelosor begitu. Ya. Duduk serapat seripit. Enggak. Yang namanya kasab itu, walaupun kita ini tidak bekerja untuk mendapatkan materi atau mendapatkan uang, tapi ketika kemudian kita ini melakukan kegiatan yang bermanfaat, itu namanya kasab. Walaupun laku kang mayari, engko kang mayari Gusti Allah. Sing yakin, ya. Bingga ngapain je? Ya negor pring gawe ando, kayak Mang Baim kok. Tak kontrol kuno. Lagi ngapain Mang Baim? Iki lagi gawe ando aja daripada langgo kegiatan. Nah, itu namanya kasab. Ya. No, neleng jalan kang berlobang. Ya luru pasir campur semen. Ya. Beli dua janggo tuku semen nih. Ya nodong. Nah, itu ya. Jadi ketika menyibukkan diri, ya, ning sesuatu kang bermanfaat, ya, itu namanya kasab. Ya. Ya termasuk ketika kita misalkan membaca Al-Quran, wah beli ngapa-ngapai, jadi daripada ngayal bigaru-garuan, ya kan, wis lah cek Al-Quran terus diwaca, nah itu juga namanya menyibukkan diri. Ya. Jadi yang namanya kasab-kasab itu dulu duit, tapi menyibukkan diri, ya, anu masjid, kemudian WC kok kotor, ya diberseni, ya, bagaimana langkung kang bayar kan. Dikasaki, ya. Tapi beku kita ikhlas, kita yakin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu.
Apapun yang kamu berikan, apakah itu materi kamu, apakah tenaga kamu, pemikiran kamu, ya Allah pasti akan bayar. Diganti masa burungan yang Gusti Allah ku. Kapan diganti? Ya apa jari Gusti Allah. Ya, bisa jadi di tengah-tengah kita iki menemukan rezeki, ya. Calo tanai dadi. Ya, mungkin wasilah terus ngasaki apa sih ngasaki masjid kang lunyu-lunyu dikasaki WCE semberono wong dikeplarak li no, kan konon kali gane caloan tanah dadi ya no, pasti Allah akan bayar. Jadi sing yakin ning masalah itunya kan begitu ya. Kalau orang itu sudah yakin bahwasanya setiap yang dikerjakan itu Allah tidak akan keseleru membayarnya, ya nggak ada kata-kata tendongkan kok. Ya, arti wah kita KB yo langka ngomong kononku. Ya, karena apa? Karena dia sudah yakin siapa yang bekerjanya lebih banyak, bayaran dari Allahnya juga banyak. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yusabbihu maca tasbih sapa ahad maca tasbih mi'ata tasbihatin kelawan 100 tasbih ya. Jadi kata Rasulullah untuk mencapai 1000 kebaikan itu adalah dengan membaca tasbih 100 kali. Fatuk tabu mangka dicatat lahu kadue man atau kelahu kadue ahad opo alfu hasanatin opo 1000 kebaikan ya. Jadi carae pribe cari Kanjeng Nabi yo bacalah tasbih bertasbih ya. Kang kira-kira bertasbihnya bukan hanya sekedar di mulut ya, tapi juga di hati ya. Kemudian diangan-angan dengan akalnya ya. Dimulai dengan jiwa dulu ya. Sebab apa? Sebab ketika kita ini pengen nyambung karo Gusti Allah ya melalui ruhani. Dan unsur ruhani itu ada jiwa atau nafsu atau keinginan. Kemudian ada hati ya, kolbun ya. Tapi kolbun nuroniun bukan kolbun sanubari ya. Ada juga akal ya. Itu adalah sarana kita bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah melalui ruhani ya. Jadi mulai ketika membaca tasbih itu ya dengan jiwa kita. Artinya apa? Jiwanya yang tenang. Ya, jiwanya yang tenang itu priben aju klujetan pengen pragat mereka. Kang kira-kira bisa santai, kang kira-kira bisa menikmati. Nah itu ya. Kang kira-kira bisa santai, kang kira-kira bisa menikmati. Ya, jadi betul-betul kita iki menikmati lah. Kita sedang berhadapan dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi harusnya yuk kita harus merasa betul-betul bunga, betul-betul rileks, betul-betul santai. Duduk kalau sedan di karuan. Begitu. Harusnya begitu ya. Nah, setelah itu kemudian hati kita ya tertuju kepada Allah. Kemudian akal kita ya tertuju juga kepada Allah dengan apa? Dengan mengangan-angan maknanya ya. Bahwasanya subhanallah itu pengertiannya adalah bentuk daripada kekaguman kita kepada Allah. Bahwasanya subhanallah Allah maha suci. Maha suci itu bagaimana? Allah itu langka padai. Ning segala-galai. Ya. Enggak ada yang sama. Ya. Ketika wong dengan wong, ya mesti anu padai. Ya. Kecuali wong kang lagi mabok cinta bae lah menan kok. Ayuwe langko padai misalkan ya. Ya sebenarnya sih aja maning kang madani, kang ngajeni juga pirang-pirang. Ya kan ngono. Ya kan begitu. Cuman itu kan omongan pribadi. Ya. Kang langka padai ku mung Gusti Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu dengan diangan-angan. Nanti yang kita lakukan itu berkualitas. Karena bukan hanya sekedar
kerja luar, bukan kerja otot saja, bukan kerja mulut saja ya, tapi akal kita bekerja, hati kita bekerja, jiwa kita juga bekerja. Makanya bayarannya larang. Ya, itulah yang menjadikan kualitas ibadah kita bernilai itu ya adalah rohani kita itu. Bukan hanya sekedar melung, nuan kono. Ya, tapi rohani kita itu harus betul-betul disambungkan kepada Allah. Baru nanti nilainya berkualitas. Au tuhatu utawa dilebur, dihapus, anhu saking ahadun, opo alfu khotiatin, opo 1000 kesalahan. Ya. Atau juga ya akan dihapus 1000 kesalahan seseorang tersebut ketika bertasbih. Artinya apa? Ya artinya kini apa dipai kebagusan tapi keburukannya masih akeh. Ya wis loh, keburukannya beda kang dihapus, ya, kang dihilangaken ya ketika memakainya au. Sebab au itu berarti pilihan, ya. Artinya pilihan itu ya bisa saja dikasih 1000 kebaikan, ya, bisa saja dikasihnya adalah dihapusnya 1000 kesalahan, ya. Kalau orangnya misalkan apa sih kesalahannya itu nggak ada atau sedikit lah, ya, maka dia akan kasih 1000 kebaikan, ya. Tapi misalkan wong motor jelepot, ya dihapus kesalahan ini 1000, bukan begitu, ya. Karena apa? Ya karena pancen proses-proses apa sih penghapusan dosa, penghapusan apa atau pengampunan dari dosa-dosa kita itu yang nggak sama, ya tergantung apa dosa kita, bukan begitu ya. Artinya cara untuk menebus dosa-dosa kita itu ya nggak sama kono nuang us, ya. Sebab dosa-dosa kita itu kan berbeda-beda, ya. Anu kang dosa pelatat plotot ning wong wadon ana, ya. Anak kang dosa mendak-mendak ning wong tua ana, anak kang dosa sering merupus ana, ya macam-macam, kan begitu, ya. Jadi nggak sama. Dan ini formulanya juga berbeda-beda, ya. Nanti formula bacaannya enggak beda-beda. Ya, makanya orang wiridan juga beda-beda. Jadi misalkan yang melekat itu jenisnya jenis lem misalkan, ya bicukup nganggo banyu ku, ya banyu karo sabun bicukup ngape, ya, tapi kudu karo bensin atau karo lengo lah, gini jenisnya lem gini yang nempel ku, ya, tapi lamun jenisnya beledugan, ya dorong tebel-tebel pisan sih ya cukup disiram bae, tapi lamanan rado tebel ya kudu dikasaki karo sabun, ya nggak sama, ya. Qala ngendika sapa al imamu al hafidh, Imam al hafidh yang hafal hadis, sapa Abu Abdillah al Humaidi, ya. Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Humaidi berkata, kaga iku kaya dene mengkono-mengkono autuhatu dengan memakai au, ya. Kaga kaya dene mengkono-mengkono autuhatu anhu huwa hiyadha fi kitabi Muslim iku ana ning kitabnya Imam Muslim fi jami'ir riwayati ing dalam sekabiane riwayat, ya. Au tuhatu, ya, diwacai iku au tuhatu, ya, dengan memakai au, ya, dengan memakai au. Jadi ini adalah perkataan Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Al-Humaidi di dalam kitab Muslim, semua riwayatnya, matan hadisnya itu, tulisannya itu dengan memakai au tuhatu, ya. Iku au tuhatu, iku dengan memakai lafadz au tuhatu. Qala ngendika sopo Al-Barqoni, Imam Al-Barqoni, warawa lan ngriwayataken hu ing hadis sopo Syu'bah wa Abu Awanah
Sopo Syu'bah wa Abu Awanah, dan Imam Abu Awanah, wa Yahya Al-Qattani, dan Imam Yahya Al-Qattani, an Musa, saking Musa, rupane alladzi hadis rawa kang riwayataken hu ing alladzi sopo Muslimun Imam Muslim, min jihatihi, saking arahe Muslim, ya. Jadi ini adalah perkataan Imam Al-Barqani bahwasanya ditulisnya itu dengan memakai lafadz au, ya. Faqalu, mangka pada ngendika, ya, sapa mau Imam Syu'bah wa Abu Awanah, ya. Faqalu, maka sampai ila akhirih, wa tuhattu, ya, wa tuhattu, dengan memakai wawu, wa tuhattu bi ghairi alifin, kelawan tanpa anai alif, ya. Jadi tadi, ya, ada dua imam, ya. Yang pertama Imam Al-Hafidh Abu Abdillah mengatakan bahwasanya periwayatannya di dalam kitab Muslim semuanya itu dengan memakai au tuhatu, ya. Nah, Imam Al-Barqani yang juga meriwayatkan, ya, dari Syu'bah, Abu Awanah, Yahya Al-Qattani, an Musa. Nah, itu juga sama, ya, di dalam kitab Muslim juga mereka mengatakan ada matannya juga tertulisnya dengan lafadznya watuhatu, tidak memakai au, ya, tidak memakai alif, ya, bi ghairi alifin, dengan tanpa alif. Jadi maksudnya ini sama-sama dari kitabnya Imam Muslim, cuman cara matannya itu atau penulisannya itu ada yang mengatakan begini dengan memakai au, dan ada yang tidak memakai hamzah tapi watuhatu, ya. Nah, bedanya apa? Kalau dengan memakai watuhatu ini, di samping mendapatkan 1000 kebaikan, dia juga mendapatkan dihapuskannya 1000 keburukan, ya. Tapi kalau memakai au, ya hanya salah satunya, seperti yang telah diterangkan tadi di atas, begitu, ya. Itu bedanya begitu. Warwaina fi sahihi Muslim, warwaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi sahihi Muslim, ing dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, ya. Ini Abi Dzarrin, ya, termasuk salah satu sahabat dekatnya Kanjeng Nabi, ya, yang dulunya adalah mantan raja rampok, ya, Abi Dzarrin itu, ya, yang kemudian mendengar kabar tentang adanya ajaran yang dibawa oleh seseorang di kota Mekah. Akhirnya dia mencari tahu. Setelah mencari tahu, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Setelah membuktikan kebenaran Rasulullah, kemudian dia mengimani kepada Rasulullah dan meninggalkan kemewahan-kemewahannya, ya. Harimau ini kan dari raja rampok itu, ya, mewah, ya, pengen apa baik hari tadang tuding beneng anak buai, ya, pengen kian kono mamaim, ya. Tapi ketika kebenaran itu telah diberikan oleh Allah, ya, maka, ya, dia tinggalkan, ya. Dia tinggalkan. Itulah yang disebut dengan hidayah khusus, ya. Sebab hidayah itu ada yang umum, ada yang khusus, Angus, ya. Kalau hidayah yang umum itu adalah artinya pemberitahuan. Secara umum ini dikasih, ya, secara umum dikasih.
Artinya dikasih pemberitahuan. Kanjeng Nabi itu mengajak itu kepada siapapun. Abu Jahal yo dijak, Abu Lahab yo dijak, ya, untuk menerima kebenaran. Ya, sahabat-sahabat yang kafir juga semuanya dikasih tahu. Ya, itu namanya hidayah umum, pemberitahuan secara umum. Ya, jadi beli diumpet-umpetaken enggak? Ya, kabeh diaturi. Bahasa kabeh diaturi. Ya, jadi Mang Baim pengenan duwe acara mayoran, kabeh diaturi kabeh. Ya, kan konon. Cuman yo anak kang teka, anu kang beli teka, konon maksudnya sih. Ya, tapi pemberitahuan itu semua dikasih tahu. Kang teka yo karena percaya kepada Mang Baim dan tidak ada gengsi kepada Mang Baim. Ya, anak kang percaya tapi wah gengsi cuh. Masuk apanan anu nih Mang Baim. Misalkan ada saja kan begitu. Ya, nah itu cara anu begitu. Nah, kalau yang khusus adalah Allah memberikan hidayah imaniyah, yaitu hidayah kepercayaan. Ya, nah cuman nanti berbicara masalah sabab, ya pasti ada sabab-sababnya. Ya, jadi ketika nanti ada sanksi dari Allah, kamu dimasukkan ke neraka, kamu itu mendapatkan hukuman, itu nggak ada alasan. Oh kita beli di peweru je, kabeh di peweru, ya. Cuman anu kang teka, anu kang beli teka. Nah ngapa dia itu tidak mendapatkan hidayah khusus? Ya penyebabnya banyak, ya. Salah satu penyebab yang paling dominan, yang paling besar itu adalah kesombongan, ya. Wong beko sombong iku ya cenderungnya menolak kebenaranku, kan begitu, ya. Artinya tidak mengakui, ya. Bahwasanya ketika ada orang apa sih baru lulus pondok terus alim, pinter, bener-bener, kan begitu ya. Ketika misalkan dia itu nggak ada kesombongan, ya dia menerima, mengakui bahwa dia itu jago, hebat. Ya, alfiahnya jago, fatul mu'innya jago, fatul wahabnya, kan begitu, mengakui lah menan kok ya. Tapi bekokang duweni kesombongan, anggar bojo wingi sore. Kan begitu ya. Jadi nah itulah lah menan kok ya. Jadi faktor yang paling besar adalah kesombongan, ya. Inna ja'alna fi a'natihim aghlalan, ya. Fahya ilal alqani fahum mukmahun. Itu di dalam surat Yasin, ya. Bahwasanya orang-orang yang menolak hidayah itu, hidayah yang khusus atau kebenaran yang khusus itu, mereka itu ya terbelenggu, ya, terbelenggu, jadi aghlal, jadi lehernya itu terbelenggu sehingga dia tidak menunduk dan mendongak baik. Itu adalah simbol dari kesombongan, ya. Jadi simbol daripada kesombongan itu begitu, menolak kebenaran, ya, karena kesombongannya, ya. Yo iblis juga, yo karena kesombongannya, kan begitu, ya. Iblis juga karena kesombongannya sehingga dia menolak, ya. Wis lo resiko apapun, resiko apapun, yo karena emosional, karena kesombongannya, yo dilabrak. Kan begitu, ya. Kenapa iblis itu hanya sombong kepada Nabi Adam saja? Beli sombong ning Gusti Allah, kan iblisku kepada Allah dia mengakui, dia hanya menyombongkannya kepada Nabi Adam, ya. Kenapa ancamannya atau sanksinya begitu berat oleh Allah? Ya karena iblis itu beda dengan kita, ya. Karena apa? Ya karena iblis itu sudah tahu segala-galanya, ya. Di sorga dia sudah pernah masuk, di neraka juga dia tahu, ya. Artinya dia ibadah kepada Allah itu betul-betul sudah makrifat, sudah hakul yakin, ya. Kalau kita kan masih belum ke situ kelasnya, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau orang yang sudah istimewa ring 1 itu ketika melakukan kejahatan sekecil apapun sanksinya berat, ya. Sanksinya berat, ya. Tegurannya juga berat. Ya, Nabi saja ketika melakukan, para nabi ya, ketika melakukan hal-hal yang sifatnya itu kalau bagi kita itu bukan kesalahan, ya, tapi bagi para nabi itu kesalahan, itu sanksinya berat, ya.
Ya kan begitu. Contoh misalkan Nabi Sam'un, itu sudah dikasih tahu oleh Allah bahwasanya kamu jangan bercerita kepada siapapun tentang kelemahan kamu. Ya, pokoknya jadi waro-waro lah, kan begitu. Tapi dia keperucutan bercerita kepada istrinya, ya, karena dia menganggap bahwasanya masa mungkin Rabi kita berkhianat, ya, bahwasanya istri saya itu orangnya soleha, ya, tunduk, nurut, cinta mati ning isun, mungkin berkhianat ning isun. Nah, itu kan dalam pikirannya itu begitu, dan para nabi itu nggak boleh ya melakukan sesuatu berdasarkan pikiran, karena nabi itu tingkatannya adalah muqarrabin, dekat dengan Allah. Jadi segala tindakannya itu ya apa jari Gusti Allah. Ketika Allah itu jangan menceritakan kepada siapapun, hanya dirimu saja dan bayanganmu, dan Allah yang tahu, ya maka ya kudu dituruti aja sampai ada pengecualian, kan begitu. Akhirnya langsung dikasih teguran oleh Allah, ya, istrinya melakukan pengkhianatan, ya. Akhirnya dheweke kan dikasih tahu kelemahannya, menjadi lemah, akhirnya disiksa. Itu teguran juga dari Allah, kan begitu. Dan banyak sekali nabi-nabi yang langsung ditegur oleh Allah. Jadi itu berdasarkan kelasnya, ya. Jadi kalau kelasnya itu hebat, ya ketika melakukan kesalahan sedikit, ya sanksinya juga besar. Kenapa iblis hukumannya begitu besar? Ya karena iblis itu makrifat. Ya, dia tahu betul ning surga wis weru, ning pangeran yo ibadahnya betul-betul hakul yakin makrifat, ya. Dia melakukan sesuatu yang tidak nurut walaupun bentuknya kecil, yaitu sanksinya berat. Begitu, ya. Jadi wong semakin besar itu ya sanksinya berat, ya. Mang Baim ngomong kopok, ngomong kirik, ngomong kunyuk, nggak jadi soal, ya. Tapi lamunan Pak Jokowi atau ulama besar ngomong model konon, ya sanksinya kan besar. Kan konon, ya. Ada bagi orang-orang yang umum sih ngomong ngalor ngidul juga sapu apa kang bahasa nyeleksi atau kang ngorong-aken, ya. Tapi ketika misalkan orang public figure, orang yang terkenal, orang apa, ketika ngomong pedo asal mangap baik, nah ya kuwen bagus. Kan begitu, sanksinya juga berat, ya. Jadi tergantung, ya. Jadi semakin orang itu tinggi, semakin besar, baik urusannya dengan Allah atau dengan tatanan masyarakat, ya ketika melakukan kesalahan kecil pun fatal akibatnya. Ya, ya. Aduh, kita kan biasa-biasa baik ngomong ngalor ngidul, ya. Tapi kalau ulama besar ngomongnya, kang beli karu-karuan, nah itu nanti sanksi sosialnya ada, ya. Sanksi dari Allahnya ada nggak? Ya ada. Kan begitu, ya. Jadi orang alim, orang yang pinter, orang yang itu ya memang ketika melakukan ibadah itu hasilnya besar, ya. Hasilnya besar, ya. Karena dia melakukan ibadah dengan ilmunya. Tapi kan kebalikannya juga harus dilihat. Ketika dia melakukan kejahatan, itu besar juga resikonya. Kan konon, ya. Orang ibadah di Masjidil Haram itu ketika membaca tasbih subhanallah itu tikelane sepisan 100.000, ya. Lamunan ning kanae ngerasani wong ya 100.000 lagi tikelannya, kan begitu. Subhanallah siji ping 100.000, ya. Lamun ngomong kunyuk kedik atau ngomong kopok kedik, ya kopoknya dilipat gandakan lagi, kan begitu, ya. Jadi seiring dengan kondisi itu ya nanti kemanfaatan, kemadorotannya juga ada imbang-imbangannya. Warawaina fi sahihi Muslim an Abi Darin radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Darin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sapa Kanjeng Nabi, yusbihu dadi seesuk-esuk, pagi-pagi hari, ala kulli sulamai, ingatasi saben-saben anggota tubuh, min ahadikum, saking salah sijine sira kabeh, sodakotun opo sodakoh, ya. Jadi dalam keseharian setiap anggota kita ini itu berpotensi
menjadikan sodako. Ya, jadi setiap anggota kita itu setiap hari itu bisa bersodako, ya, bisa berpotensi atau bisa menghasilkan sodako. Fakullu tasbihatin, mangka utawi saben-saben tasbih sodakotun iku sodako. Ketika kita membaca tasbih, ya maka kita juga sudah bersodako. Ya. Wa kullu tahmidatin, utawi saben-saben tahmidah, kita membaca alhamdulillah, kita menyanjung kepada Allah. Ya. Jadi sama sebetulnya tasbih, subhanallah, alhamdulillah itu hampir sama pengertiannya, kan begitu. Jadi kalau tasbih itu adalah bentuk kekaguman kita kepada Allah, kita kagum, ya, itu namanya tasbih. Nah, kalau tahmid itu adalah sanjungan kita kepada Allah, ya. Bahkan dijelaskan bahwasanya alhamdulillah itu bukan hanya sekedar menyanjung Allah, tapi juga berterima kasih kepada Allah, ya. Makanya alhamdulillah itu adalah lafadz yang menggabungkan as-sana'u billah, ya, menyanjung kepada Allah, dan juga wasyukru lillah, berterima kasih kepada Allah, ya. Jadi makanya berterima kasih itu apa? Ya kalau orang itu sudah berterima kasih, ya sudah pasti dia menyanjung kepada Allah. Kalau orang yang menyanjung belum tentu berterima kasih. Makanya wilayah berterima kasih kepada Allah itu adalah adanya di hati kita, kita merasa nggak diberi oleh Allah, ya. Yang perlu kita tanamkan itu dalam kesehari-harian, kita harus ngerasa dikasih atau diberi oleh Allah, ya. Bukan hanya sekedar menyanjung kehebatannya Gusti Allah, tapi kita harus merasa bahwasanya setiap hari ini kita ini dikasih, diberi oleh Allah, ya. Kalau menyanjung itu misalkan kita mendapat cerita bahwasanya ada orang dermawan, ya kita menyanjung, mengapresiasi, kan, ngalem Mas ya, bahwa dermawan itu baik, ya. Tapi bagi kita yang belum pernah mendapatkan apa-apa, ngono amplop ya durung pernah oli, udah dermawan oli, ya kita hanya sebatas menyanjung, ya. Kita berterima kasih ketika mendapatkan itu, maksudnya begitu. Tapi kepada Allah kita harus merasa kita dikasih, ya. Aja sampai beli ngerasa dipai Mang Baim, ya. Dipai ambekan lancar, ya. Lamunan ambekane beli lancar pira oksigene, ya. Dipai matai masih bisa ndeleng, lamunan mate beli bisa ndeleng wayang bae peteng rubet, ya. Ya pokoknya kita harus merasa dikasih, apalagi dikasih yang lain-lainnya, kan begitu, materi, fasilitas, nah itu jauh lebih lagi. Nah itu jangan lupa bahwasanya dalam kesehari-harian kita harus ingat kepada Allah, dan kita harus merasa bahwasanya kita ini dikasih oleh Allah. Nah itulah baru nanti kita bersedekah, ya. Jadi setiap sanjungan kita kepada Allah itu juga sodako. Wa kullu tahlilatin, setiap kita tahlil membaca la ilaha illallah, ya, mengesahkan ketuhanan Allah, itu juga sodako, ya. Itu juga sama sodako. Wa kullu takbiratin, utawi saben-saben takbir, kita mengagungkan, membesarkan Allah, menganggap bahwasannya selain Allah kecil, yang besar itu mung Gusti Allah, itu pun sodako, ya. Jadi Allahu Akbar itu Allah maha besar, ya. Jadi yang maha besar itu adalah Allah. Ketika kita ini nganggap ada orang itu hebat, orang itu besar, ya jangan lupa bahwasanya yang membesarkan itu ya Allah juga, ya. Makanya perlu terkagum-kagum berlebihan, ya. Tapi tetap etika sopan santun harus dijaga, karena itu adalah ajaran agama. Tapi kekaguman kita ya harus kepada Allah. Siapapun bisa menjadi hebat, siapapun bisa menjadi besar, ya karena Allah yang membesarkan, ya. Pokok beli dibesarkan yang Gusti Allah, ya bagianan pinter, bagianan apa, anu kan yang beli besar-besar. Maksudnya begitu. Jadi kesadaran-kesadaran semacam itu harus dibangun, ya, supaya hati kita ini tajam, ya, hati kita tajam.
Kalau kita tidak melatih akal kita untuk merenung semacam itu, yo hatinya nggak tajam-tajam, kesud, ya. No, makanya kebiasaan untuk bermunajat itu kebiasaan yang sangat istimewa sebetulnya, ya. Artinya apa bermunajat itu? Ya ketika kita ini langsung connect dengan Allah, ketika kita menceritakan keluh kesah kita, kesusahan hidup kita kepada Allah, ya ketidakmampuan kita, keblenakan kita, keremekan kita langsung ning Gusti Allah. Itulah yang disebut dengan munajat. Kita langsung connect dengan Allah. Atau ketika kita punya gagasan-gagasan besar, kita pun langsung curhatkan kepada Allah, ya. Kemudian ketika kita ini merenung kesalahan-kesalahan kita, ya, dosa-dosa kita, ya. Kemudian kita akui di hadapan Allah, pengien pernah mengatakan, dalam terlintas dalam pikiran saja lah. Yang karung ngopi, karung udul, pikiran kita itu merenung tentang kesalahan-kesalahan kita dan minta diampuni. Nah, itu namanya pertobatan. Kalau kita serius diampuni, ya. Termasuk juga ketika kita memikirkan tentang amal-amal kita yang dahulu. Aduh, amal gitu ku. Pengen ngaji ku yo pengene ambiran wong iku tunduk petang-tang peteng-teng. Iya kan? Kemudian amal kita itu karena seseorang, ya. Amal kita kurang ikhlas. Perenungan. Nanti itu diberesi Kang bener mau beli diterima kok dan dia diterima. Ya. No. Artinya apa? Artinya pembersihan, ya, pembersihan dari amal-amal kita yang dulu nggak ikhlas. Yang penting kita ngakui, ya, aduh pengen gitu ku sodako karena emosi, karena apa, itu kan begitu, karena pengen disanjung, aduh Gusti, ya, melakukan perenungan, nyaluk diberesi, nyaluk diterima, nanti itu diterima, ya. Yang orang yang dosa sebergabrek saja seluas lautan, ya, setinggi gunung, ya, atau seluas langit, ketika serius bertobat itu Allah akan ampuni, ya. Apalagi memberesi amal-amal kita Kang kurang ikhlas, no, kan begitu, ya. Jadi amal-amal kita Kang bengian aduh bengian niku solawatan atau apa yo Kang dilenjeri duduk karena Gusti Allah duduk apa gini karena ngelenjeri wong wadon misalkan, ya, atau misalkan karena hal sesuatu yang selain Allah. Nah, kita renungi, ya, mumpung masih urip, ya. Nah, akhirnya Kang bener mau nyandet Kang, nggak diterima, itu kemudian diterima oleh Allah, ya. Jadi perenungan itu penting, namanya munajat. Ketika kita mendiskusikan atau menyampaikan kesusahan-kesusahan kita, dosa-dosa kita, amal-amal kita, amal baik sebetulnya, tapi dorong benar, ya. Yang namanya sodako itu baik, ya, tapi belum tentu benar ketika berangkat dari hati yang tidak ikhlas, ya. Makanya di samping baik juga harus benar, ya. Terus wa amrun bil ma'ruf lan utawi wa amrun bil ma'ruf utawi perintah bil ma'ruf kelawan kebagusan, kelawan kebaikan, iku sodakotun, iku sodako, ya, termasuk amar ma'ruf, ya, menyuruh orang sholat, menyuruh orang ngaji, menyuruh orang menolong orang lain, ya. Nah, kemudian menyuruh orang itu kongkon menggawe, ya, artinya bekerja, kemudian menyuruh orang untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, itu juga sama, ya, itu sodako, ya. Tapi perlu memaksakan diri, ya. Yang penting kita amar ma'ruf dengan penuh kasih sayang, dengan tujuan yang baik, ya. Makanya nasihat-nasihat itu ya memang sodakoh nasihat itu, tapi dengan catatan berangkat dari hati yang tidak emosional, tidak marah, ya. Makanya ketika misalkan kita ingin nasihati wong, kemudian wong nentet baik, kemudian sewot, ya sudah hentikan. Karena apa? Karena ketika kita ini sudah ada rasa amarahnya, itu bukan nasihat, ya, itu bukan kebaikan, kayak dia gulet, ya. Ya, jadi ketika misalkan kitanya sudah waduh,
tolop-tolop mengkel tadi, ya sudah kita hentikan. Ya. Karena itu walaupun omongannya kola ta'ala, walaupun kola Rasulullah juga, tapi ketika kita emosional, itu bukan nasihat dan itu bukan kebaikan. Ya. Makanya ketika namanya nasihat itu adalah berangkat dari hati yang baik, ya, tidak emosional. Kalau sudah emosional, ya sudah tinggal saja, bisa jadi diterusakan lah. Kita nasihati terus kini nentet maning, kini wah ya gulet tadi. Ya, nah itu juga sodakoh, termasuk amar ma'ruf. Wa nahyun anil mungkar, ya mencegah kemungkaran itu sodakotun. Wa nahyun utawi nyegah anil mungkari saking perbuatan kamungkar iku sodakotun, iku sodako. Ya, jadi ketika batur-batur Kang Umar iku wis A1 ya panandolane rangda misalkan A1. Wah, tak cegah ki kemungkaran, tak kecus motore bane. Tapi duduk mengkonon ya. Nah, itu namanya merusak ya. Artinya memberi nasihat, masukan, jangan, bukan begitu. Jadi nanti nahyun anil mungkar juga aturan iki mang mbak motore semetu nganggo lepes apa-apa dia panandolan. Nah, kemudian kita pencegahan mungkar bane digecus, ya itu juga bukan hal yang baik ya. Nah, karena nanti mencegah apa sih kemungkaran juga harus melalui cara-cara yang baik ya, bukan dengan cara-cara yang mungkar lagi, kan begitu ya. Kita kan dia mencegah kemungkaran ya, tak kecus wae lah, bane lah bener ambiran bisa mendi-mendi. Ya cuman ketika caranya itu nggak baik, itu juga bukan ibadah ya. Jadi mencegah mencegah kemungkaran jangan dengan merusak. Nah, hak hari pencegah kemungkaranku. Termasuk ketika kita mengajak teman kita yang nggak ada pekerjaan, kita ajak, ya. Nah itu juga mencegah kemungkaran. Karena apa? Karena ketika dia itu nganggur terus-menerusan, kemungkaran keluarga selalu terjadi. Ya, anggal dino urusan baik laki rabi, ya. Kan begitu, ya. Dan ketika laki rabi anggal dino urusan, ya maka keluarga itu bukan lahan ibadah, tapi lahan dosa terus-menerus, kan begitu. Nah, untuk mencegah terjadinya lahan dosa semacam itu, ya kita sebagai teman, ya kasih solusi, ya. Kang mau nganggur, ya dikasih pekerjaan. Waktu ini duduk karena apa-apa gitu, sering urusan gitu, lama ya. Gara-gara tidak ada penghasilan. Nah, ketika kita mengajak untuk bekerja, mencari solusi, nah itu ya juga kita mencegah kepada kemungkaran, ya. Dan juga ini adalah nanti jariah hangus, ya. Artinya bukan hanya sekedar itu saja kita apa sih usoli sepisan bae pahalanya, tidak. Selagi orang itu bekerja terus, optimis terus, karena yang mengajak itu adalah kita, kemungkaran dalam keluarganya kemudian sudah tidak terjadi lagi, nah kita terus mendapatkan pahala, kan konon ya. Tapi lamunan penyebabnya karena yang lain misalkan, nah itu kita juga kasih solusi juga. Nah. Wa yujzi'u lan nyukupi min zalika saking mengkono-mengkono mau ya kullu tasbihatin sodakoh sampai pragat ya wa yujzi'u min zalika opo rokatani opo rong rokaat ya opo 2 rakaat tarkau kang ruku sopo sira huma ing rakaatani minad duha saking salat duha ya. Jadi yang mencukupi segala-galanya itu ya yo tasbih, kemudian tahmidnya, takbirnya, nahyu anil mungkarnya itu wis lamananeka dicukupi, semuanya itu bisa digantikan dengan ketika kamu menjalankan sholat duha 2 rakaat yang kamu ruku. Jadi manfaatnya sholat duha itu sangat istimewa, sangat besar sekali. Ya, artinya apa? Artinya yang kamu pinta itu adalah pahala dari Allah.
Ya, yang kamu pinta itu adalah ampunan dari Gusti Allah. Ya, jadi beli nyaluk rezeki materi maninggan. Ketika yang kamu pinta itu adalah ampunan dari Tuhan kamu, ya maka rezeki ngintil dewek. Ya, kono Mas. Ya. Cuman kan kudu jujur, ya. Artinya kadang-kadang untuk kita iki duwe ati wis nyaluk ampunan Gusti Allah iku, ya kan perlu latihan-latihan. Ketika kita tidak cenderung kepada materi, ya. No, kalau misalkan kecenderungan kita masih banyak kepada materi, ya walaupun kita minta ampun kepada Allah juga, ya tetap nempel juga. Ya, berarti itu masih bias, masih samar-samar. Kita nggak utuh meminta ampunan kepada Allah. Yang dijamin ketika kita meminta ampunan kepada Allah, kemudian yang lain urusan dunia itu ngintil, itu ketika hati kita itu ya sudah tidak ada sangkut kepada duniawi. Itu kan begitu. Nah, kalau misalkan hati kita masih sangkut, orang kan bisa saja kan ketika misalnya lo kapura beni Gusti Allah kan begitu ya. Wis beli ngucapaken nyaluk duit maning, beli ngucapaken nyaluk kerja maning, tapi hatinya ini masih ada kan begitu, Mas. No, ya. Nah, itu butuh latihan-latihan, itu butuh proses, ya. No. Jadi kita menjadi bisa itu ya karena terbiasa, ya. Karena latihan. Kita merasa nikmat, merasa tidak ada masalah itu ya ketika kita sudah terbiasa. Ya, kalau belum terbiasa itu masalah bagi kita. Ya, wong ngunjali dari kuli pelabuhan, ya sedino rong dino masih masalah pegel KB anu KB kan begitu. Tapi kalau sudah terbiasa, ya nggak ada masalah. Wis sering kan, wis puluhan tahun, kan ya puasa tembakan oleh seminggu, ya masih masalah. Iya, tapi kang wis puasa tetahunan, ya bukan masalah apa-apa, kan. Iya. No, akhirnya gue, waduh gawat gue suki puasa. No, kan begitu ya kan. Berarti kan masih nganggapnya masalah karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya nyaman. Ya. Orang sholat sampai ratusan rakaat juga ketika belum terbiasa, ya masalah. Tapi ketika sudah terbiasa, ya bukan masalah, enteng. Kan begitu. Jadi segala apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak instan langsung bisa menikmati, tapi melalui proses-proses. Latihan-latihan panjang, ya. Kalau tidak dilatih, ya nggak bisa-bisa, ya. Pribadi ngatasi sambiran ajo sewotan, ya dilatih ajo ketika apanan sewot ditahan, ya apanan sewot ditahan, ya. Nanti ketika sudah kulino, sudah terbiasa, ya akan menjadi ringan, ya. Kalau kita tidak awali latihan-latihan, Kang Umar, ya beli bisa-bisa. Ya. Nggak bisa-bisa. Kultu, ya. Ngendika sopo isun. Ini Imam Nawawi yang berkata, as-sulama utawi lafad as-sulama bidombisin kelawan dibaca domasine wa takhfifil lam lan diwaca enteng lame wa huwa utawi as-sulama iku al-udwu iku anggota. Wa jam'uhu utawi jamae lafad sulama iku sulamayatin iku lafad sulamayatin bi fathil mim kelawan diwaca fathah mime wa takhfifil ya'i lan diwaca ringan ya'i, ya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi sahihil Bukhari wa Muslim ing dalam kitab sahih loroe Imam Bukhari lan Imam Muslim an Abi Musa al-Asy'ari saking sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngendika limaring isun sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala iling-iling utawa anatah, ya, ala iling-iling adulu dari Kanjeng Nabi nunjukaken sapa isun ka ing sira nunjukaken ala kangzin ing ngatasi gudang, ya. Jadi kanzun itu gudang min kunuzil jannati saking pira-pira gudange surga, ya. Saya akan menunjukkan kepada kamu tentang gudangnya surga, ya. Fakultu mangka ngucap sapa isun bala enggih,
ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari, ya jari Kanjeng Nabi, saya akan menunjukkan kepada kamu gudangnya sorga. Akhirnya dijawab oleh Abi Musa al-Asy'ari, bala nggih ya Rasulullah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, kul ngucap pasira, ngucap la haula wala quwata illa billah. Nah, kuwi niku arti gudange surga ya. No, wis gudange surga ya, ya gudange dunia ya kecil lewil-lewil. No, ya kan konon ya. Jadi pokok pengen duwe gudang kang gede-gede ya la haula wala quwata illa billah, tapi dengan catatan harus dengan penuh penghayatan. Ya, ini adalah lafadz yang mengandung arti badlul istitoah. Artinya apa badlul istitoah itu? Menyerahkan kemampuan kita kepada Allah. Bahwasanya kita tidak merasa mampu. Bahwasanya kita tidak merasa mampu, kita tidak merasa hebat, kita tidak merasa apapun. Ya, ya. Jadi bidue rasa ngerasa paling pinter, ngerasa paling bener, ngerasa paling sakti, ya ngerasa paling kuat, nggak ada. Ya, ini namanya badrul istitoah. Ya, kita merasa tidak mampu sama sekali. Yang membuat kita mampu itu adalah Gusti Allah. Itulah la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi arti teksnya itu la haula ora ana daya sumingkir kanggo ninggalaken maksiat iku maujud, wala kuwata lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni ketaatan iku maujud illa billahi, kecuali kelawan pertolongan Gusti Allah. Artinya ketika kita mampu menghindar maksiat ya karena pertolongan Allah, ketika kita mampu menjalankan ketaatan itu pun karena pertolongan Allah. Ketika kita bisa apapun ya karena kita ditolong oleh Allah, kan begitu. Nah, ini penting ya. Jadi Gusti Allah itu seneng ning wong kang merasa tidak mampu apa-apa di hadapan Gusti Allah. Ya pokoknya ngadepani pangeran ya kudu mekonon bahwasanya kita iki enggak ada kemampuan sama sekali, lamunan beli ditolong ning panjenengan Gusti Allah. Ya, summa qala wa rawaina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dulu Pak? Itu kan.